Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu melalui satu ontologi atau hakikat manusia dan pendidikan. Filsafat mengawasi ilmu pendidikan dengan mendefinisikan objek materialnya secara tepat, yakni manusia seutuhnya. Ini mencegah reduksi pendidikan menjadi sekedar proses mekanisme untuk mencetak tenaga kerja, melainkan memandangnya dengan proses pemanusiaan, pembentukan karakter, dan pengembangan potensi holistik peserta didik. Yang kedua, melalui epistemologi atau validasi dan metode keilmuan. Pilar ini memperkuat eksistensi keilmiahan dengan memuji absahan teori-teori pendidikan. Filsafat ilmu menuntut agar kurikulum, strategis, dan metodologi pembelajaran tidak dibuat asal-asalan, melainkan dibangun melalui kerangka ilmiah yang logis, sistematis, dan dapat diuji secara empiris maupun rasional. Yang ketiga, melalui aksiologi atau etika dan nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu mengontrol arah dan dampak perkembangan pendidikan agar tetap berperan pada nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Pilar aksiologi memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak disalahgunakan untuk indoktrinisasi, melainkan memerdekakan akal budi dan menanamkan nilai karakter yang luhur. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu dengan cara satu, menumbuhkan sikap kritis atau epistemologi. Pendidikan bermakna mendorong peserta didik untuk mempertanyakan sumber kebenaran, validasi, dan asumsi dasar dari balik sebuah teori, sehingga ilmu pengetahuan terus diperbarui dan terhindar dari dogma. Yang kedua, penegasan nilai moral atau aksiologi dengan penekanan pada nilai. Ilmu pendidikan mengajarkan bahwa setiap penemuan ilmiah memiliki dampak sosial. Ini mengarahkan ilmuwan masa depan untuk mempertimbangkan etika dan riset inovasi. Yang ketiga, integrasi interdisipliner. Pendidikan bernilai mencegah terjadinya fragmentasi ilmu yang kaku dengan menghubungkan sains, humaniora, dan teknologi yang merupakan salah satu kajian utama dalam ruang lingkup filsafat. Yang keempat, pondasi kebijakan akademis. Kurikulum berbasis nilai memastikan arah riset nasional berjalan sejalan dengan moral dan budaya bangsa, seperti yang tertuang dalam landasan filosofi pendidikan. Ketiga, bagaimana filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam persoalan-persoalan pendidikan, yaitu karena ketiga pilarnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menyediakan kerangka kerja kritis yang sistematis. Pendekatan ini mampu membedah persoalan pendidikan hingga ke akar hakikatnya, membongkar metode penerapannya, serta mengarahkan tujuan dan etika. Pisau analisis ini berfungsi sebagai berikut, yaitu ontologi atau hakikat pendidikan, membedah apa yang sebenarnya menjadi objek dan tujuan pendidikan. Analisisnya mempertanyakan apakah pendidikan sekadar instrumen untuk mencetak tenaga kerja atau upaya memanusiakan manusia secara utuh. Ini membantu merumuskan arah dasar suatu sistem. Yang kedua, epistemologi, cara atau proses pendidikan, menyajikan bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan ditransmisikan. Analisisnya mengevaluasi metode pembelajaran, kurikulum, dan alat ukur evaluasi. Ini menguji apakah proses transfer ilmu di kelas sudah berbasis penalaran yang valid atau hanya doktrinasi. Yang ketiga, aksiologi
atau nilai dan manfaat pendidikan, penilaian kegunaan ilmu pendidikan bagi masyarakat, serta norma etika yang melekat. Analisisnya memastikan agar hasil keluaran pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, etika, dan dampak positif bagi lingkungan sosial. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses. Contohnya yang pertama adalah 1. Desain kurikulum berbasis proyek atau penerapan aliran progresivisme dan epistemologi. Konsepnya, aliran progresivisme dalam filsafat ilmu memandang bahwa pengetahuan tidak sekedar dihafal, melainkan dikonstruksi melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Praktiknya, kebijakan kurikulum bergeser dari teori kelas yang kaku menuju Project Basic Learning atau PJBL. Peserta didik didorong melakukan riset lapangan, menganalisis data empiris, dan menarik kesimpulan ilmiah sendiri secara kritis. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi atau penerapan filsafat konstruktivisme. Konsepnya, epistologi modern mengakui bahwa setiap siswa memiliki latar belakang dan cara belajar unik dalam memahami realitas. Guru memetakan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar, lalu memberikan materi dengan metode visual, audio, maupun kinestetik. Ini menjamin hak akses ilmu pengetahuan diberikan secara adil kepada setiap individu. Yang ketiga, kebijakan kurikulum merdeka atau penerapan aksiologi ilmu. Konsepnya, aksiologi mempertahankan untuk apa suatu ilmu dipelajari. Jawabannya adalah untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat dan membentuk karakter atau etika. Praktiknya, adanya kebijakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sekolah diberikan otonomi untuk merancang kurikulum operasional yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal daerah masing-masing. Yang keempat, penilaian berbasis proses, bukan sekedar hasil akhir, atau penerapan ontologi dan evaluasi epistemologi. Konsepnya yaitu ontologi pendidikan melihat ilmu bukan sekedar deretan angka atau nilai ijazah, melainkan proses perubahan perilaku, pemahaman, dan kemampuan bernalar kritis. Praktiknya, guru menerapkan sistem penilaian formatif yang berkelanjutan seperti portofolio, diskusi kelompok, dan presentasi gagasan, alih-alih hanya bergantung pada ujian akhir atau hafalan atau tes objektif semata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.